Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahlas tsana'i wal majd, ahaqqu ma qalahul 'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebelum menunaikan ibadah salat Jumat, mari kita sama-sama menunjukkan kelemahan, kerendahan dan kehinaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seraya mensyukuri seluruh nikmat yang telah dikaruniakannya. Kita tidak akan pernah mampu untuk menjadi hamba yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan kita. Banyak sekali kekurangan dan kecacatan di balik ibadah yang kita tunaikan. Sebagaimana tidak sedikit kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang menunjukkan bahwa kita semua adalah hamba-hamba yang lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan semoga kelak kita diperkenankan untuk memasuki sorga dengan curahan rahmatnya. Kita, seperti kata Nabi, tidak akan masuk sorga dengan amalan kita, tapi kita hanya bisa masuk sorga karena curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah imamnya orang-orang yang taat, dan beliaulah pula pemberi syafaat bagi para ahli maksiat. Tidak ada nabi yang diutus dan diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam kecuali nabi kita saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi sebelum nabi kita hanya diutus untuk kaumnya semata. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi sepanjang masa. Setelah kehadirannya, kita tidak butuh dengan nabi lagi. Para ulamalah yang menjadi pewarisnya. Agama yang ditinggalkannya adalah pelita kehidupan. Siapa yang berjalan dengan tuntunannya akan selamat, dan siapa yang menjauh darinya akan celaka sepanjang hayat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam ajaran Islam, mengerjakan hal yang sunnah memang bukan suatu tuntutan. Perkara sunnah adalah perkara yang kalau ditunaikan akan membuahkan pahala, dan kalau ditinggalkan tidak akan membuahkan dosa.
Tapi jika dilakukan secara istiqomah, secara konsisten, suatu kesunahan yang diajarkan dalam agama dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita perlu mengerjakan hal-hal sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya, kadangkala kita tidak memiliki dorongan yang begitu kuat untuk melaksanakan kesunahan-kesunahan itu. Padahal, kalau saja kita mampu biasakan, niscaya hal-hal sunnah itu akan menjadi suatu kebutuhan yang pada akhirnya akan sulit untuk kita tinggalkan. Pada kesempatan kali ini mari hadirin sekalian kita simak beberapa sabda Nabi tentang keutamaan beberapa sholat sunnah yang dikenal dalam ajaran Islam. Kenapa perhatian kita terfokus pada urusan sholat? Karena sholat merupakan salah satu ibadah terpenting dalam ajaran agama kita. Sholat-sholat sunnah yang akan kita singgung kali ini rasanya hampir semuanya sudah kita ketahui bersama. Tapi pahala yang ada di baliknya kadang kita tidak tahu. Sehingga muncullah perasaan malas itu. Kita mulai dengan sholat di waktu malam. Sholatul lail. Atau yang kita kenal dengan sebutan sholat tahajud. Apa keutamaan sholat ini? Dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Wa inna afdhalas shalah ba'dal mafruḍah sholatul lail." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, kata Nabi, ialah puasa Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu ialah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan makna yang tegas dan jelas bahwa keutamaan sholat malam mengungguli keutamaan sholat-sholat sunnah yang lain. Cukuplah bagi kita untuk mengetahui kebesaran pahalanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memposisikan kedudukannya setelah sholat fardu. Namun persoalannya, sholat yang satu ini sangat terbilang berat bagi sebagian kalangan. Apalagi bagi mereka-mereka yang ketika di siang hari dihadapkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Tapi bukan agama Islam namanya kalau tidak membentangkan jalan kebaikan yang luas. Agama menyediakan pilihan-pilihan lain bagi kita untuk meraih berbagai keutamaan dengan jalan yang beraneka ragam. Kalau tidak mampu sholat malam, rasanya tidak sulit bagi kita untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juga termasuk sholat sunnah yang paling utama. Sholat 2 rakaat sebelum menunaikan sholat subuh. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum fajar, sebelum menunaikan sholat fajar, sholat subuh, kata Nabi, itu lebih baik ketimbang dunia dan segala isinya. Anda bisa bayangkan, hadirin sekalian, sholat 2 rakaat yang bisa ditunaikan dalam hitungan menit dalam pandangan agama jauh lebih mulia dan jauh lebih berharga ketimbang dunia beserta isinya. Jadi, dunia ini benar-benar kecil di mata Tuhan. Kitanya saja yang suka memandang besar. Pertanyaannya sekarang, berapa waktu yang kita gunakan untuk mengejar dunia? Dan berapa menit yang kita sempatkan untuk meraih ganjaran yang bisa kita nikmati secara abadi di alam baka? Hanya dengan 2 rakaat, hadirin sekalian, Anda bisa meraih ganjaran yang kalau sekiranya ganjaran itu ditimbang, dia akan mengalahkan dunia beserta isinya. Kalau sholat sunnah sebelumnya saja sedemikian besar pahalanya, apalagi sholat subuhnya. Meskipun hanya 2 rakaat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis, "Man shallal isya fi jamaah
faka'annama qoma nisfal lail wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama qoma laila kullah. Barang siapa, kata Nabi, yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah mendirikan separuh malam. Dan barang siapa yang mendirikan sholat subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah telah mendirikan malam sepenuhnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Tidak hanya itu, kalau kita menyusul sholat subuh ini dengan berzikir sampai matahari terbit, lalu disusul dengan sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya, kata Nabi, seperti menunaikan haji dan umroh yang sempurna. Perhatikan hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghada fi jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah." Qal ay ar-rawi, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tammah. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk sambil mengingat Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat saja, maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Di bagian akhir riwayat Rasulullah berkata, sempurna, untuk menegaskan bahwa perbuatan tersebut dapat membuahkan pahala yang besar, yang setara dengan haji dan umroh yang benar-benar sempurna, bukan haji dan umroh yang cacat. Selesai menunaikan sholat subuh yang disusul dengan sholat sunnah, ada lagi kesunahan lain yang tengah menunggu kita, yaitu kesunahan melaksanakan sholat duha. Yang kita tahu, sholat duha ini adalah sholat yang dapat melapangkan rezeki. Ya, betul, itu salah satu keistimewaannya. Tapi di samping keutamaan itu, sholat duha juga punya keutamaan lain, yaitu menandingi keagungan pahala sedekah. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun, fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun bil ma'ruf shadaqah, wa nahyun 'anil munkar shadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha." Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya, kata Nabi. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholat duha fintai asyrata rak'ah, banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah." Rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan baginya sebuah istana yang terbuat dari emas di dalam sorga. Dan kalau dilakukan 12 rakaat sholat duha ini bisa ditunaikan dalam 10 hingga 15 menit saja. Anda bisa bayangkan hadirin sekalian, seperti apa besarnya keutamaan sholat ini. Istana dalam sorga jelas tidak akan sebanding dengan bangunan semewah apapun yang kita jumpai di alam dunia. Dan kita bisa mendapatkan itu hanya dengan melaksanakan 12 rakaat sholat duha. Memasuki waktu zuhur, Nabi juga menyunahkan sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah dari masing-masing sholat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadho ala arba'i raka'atin qabla zuhri,
wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah telah mengharamkan dia dari api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Hanya dengan sholat 4 rakaat, hadirin sekalian, sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, Allah menjamin keterbebasan kita dari api neraka. Pertanyaannya, hadirin sekalian, tidakkah kita terdorong untuk melakukan amalan ini semua? Nabi telah membentangkan jalan yang begitu mudah untuk menjemput sorga. Kitalah yang kadang malas-malasan untuk menunaikannya. Jika mampu, lakukanlah dalam sehari sholat sunnah sebanyak 12 rakaat. Karena ada satu hadis, dan hadis ini sahih, yang menyebutkan bahwa barang siapa yang dalam sehari melakukan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan baginya suatu istana di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin sintai asyrata rak'ah tatawwu'an ghairi faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidak ada salah seorang hamba muslim yang sholat karena Allah setiap hari sebanyak 12 rakaat sebagai sholat sunnah selain sholat fardu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bangun baginya sebuah rumah di dalam surga. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Bayangkan kalau kita setiap hari melakukan itu, betapa melimpahnya karunia Allah yang bisa kita terima dengan amalan-amalan yang singkat dan tak membutuhkan waktu yang lama. Dunia yang sering kita kejar-kejar itu menjadi tidak ada artinya dibandingkan dengan keberlimpahan pahala di balik amalan-amalan sunnah tersebut. Berbagai macam kesunahan itu Nabi perkenalkan kepada kita agar kita menunaikannya. Untuk apa ditunaikan? Agar kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya kita tahu dan bisa melihat dengan mata kepala kita pahala-pahala besar yang Allah janjikan di balik kesunahan-kesunahan itu, niscaya kita tidak akan mau bermalas-malasan, apalagi ragu untuk menunaikannya. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan pahala-pahala itu untuk menguji kita. Apakah kita percaya dengan keberlimpahan ganjarannya atau tidak? Nabi telah mengajarkan kepada kita banyak sekali sholat sunnah yang bisa kita tunaikan di sela aktivitas kita sehari-hari. Sebelum tidur, Nabi mengajarkan kita untuk menunaikan sholat isya. Sholat isya ini pahalanya sangat besar. Pahala menunaikannya, seperti yang telah kita singgung tadi, setara dengan mendirikan separuh malam. Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, pahala di balik 2 sholat itu setara dengan mendirikan keseluruhan malam. Padahal kalau ditunaikan, dua-duanya paling yang tersita dari waktu kita hanya 10 sampai 15 menit saja. Setelah sholat isya, Nabi mengajarkan kita untuk melaksanakan sholat witir. Sholat ini juga termasuk sholat sunnah yang memiliki pahala besar. Dalam sebuah hadis, perhatikan hadis sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad amaddakumullahu bisolatin hiya khairun lakum min humrin na'am." Kulna, kata para sahabat, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Qal, perkataan Nabi, "Al-witru fima baina sholatil isya ila tulu'il fajr." Hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniai kalian dengan suatu sholat yang ia itu lebih baik bagi kamu dari humrin na'am. Humrin na'am ini adalah onta merah. Onta merah itu merupakan harta berharga di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu. Kami, kata para sahabat, bertanya, apa itu wahai Rasulullah yang lebih baik dari humrin na'am itu? Beliau menjawab, witir antara sholat isya sampai terbitnya fajar. Jadi, sampai kita mau tidur saja, amalan sunnah dengan pahala berlimpah itu masih ada dan bisa kita tunaikan. Ketika menjelang tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk membaca suatu doa. Dari Barra ibnu Azib, Rasulullah SAW bersabda, "Ya fulan, idza awaita ila firashika faqul, Allahumma aslamtu nafsi ilaik,
wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa aljatu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt fa innaka immitta fi lailatika mitta 'alal fitrah wa in asbahta asabta ajran. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Bukhari. Artinya, wahai fulan, kata Rasulullah, jika engkau ingin rehat menuju tempat tidurmu, maka ucapkanlah doa ini. Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepadamu dan aku arahkan diriku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu dan aku sandarkan pundakku kepadamu dengan mengharapkan akan rahmatmu serta takut akan siksaanmu. Aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan, sebagaimana aku beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Sesungguhnya engkau, jika mati pada malam itu, engkau akan mati dalam keadaan fitrah. Dan jika engkau bangun di waktu pagi, maka engkau akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari. Kita bisa bayangkan betapa besarnya perhatian Nabi untuk umatnya. Sebelum tidur pun beliau menuntun kita untuk mengucapkan suatu doa yang kalau saja kita baca sebagaimana bunyi hadis di atas, kita akan kembali kepada fitrah, yang berarti dengan doa itu dosa-dosa kita akan berguguran dan kita bisa kembali kepada Tuhan dalam keadaan suci dan disucikan, layaknya bayi yang baru terlahir. Jika kita percaya dengan kebenaran dan kejujuran Nabi kita, seharusnya sabda-sabda ini memotivasi kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan-amalan sunnah yang telah diajarkan beliau. Amalan seperti inilah yang sebetulnya lebih layak untuk kita perhatikan ketimbang disibukkan dengan segala tetek bengek perkara duniawi yang sejauh apapun kita kejar, pada akhirnya dia akan melarikan diri. Apa yang ada di sisi kalian akan habis dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Demikian salah satu bunyi ayat Al-Quran. Dunia akan hilang, tapi balasan dari sang pemilik dunia adalah balasan yang abadi, sekalipun dunia ini sudah benar-benar hilang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min sa'iri buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila shalah yarhamkumullah.